handsome, it's broken. Perfect. Hai guys, kalian sedang berada di saluran Bi Story. Kali ini Bi akan menceritakan sebuah alur film seru di tahun 2013 dengan judul The Call, di mana kisah bermula dari seorang operator 911 tengah menerima telepon dari seorang gadis yang mengaku sedang diculik. Bagaimanakah kisahnya? Sebelum diceritain, semoga kalian dengan senang hati subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Bi ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja Bi ceritain alur film seru kali ini. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut, dan selamat menyaksikan. Jordan adalah seorang wanita yang bekerja sebagai operator di layanan darurat 911. Hari itu mendapat telepon dari seorang gadis bernama Leah yang tengah ketakutan karena ada seorang pria asing memaksa masuk ke rumah wanita tersebut. Gadis itu kebingungan karena ia hanya seorang diri di rumah dan kedua orang tuanya sedang menikmati malam mereka di bioskop. Jordan yang telah menghubungi beberapa polisi untuk segera menuju rumah gadis tersebut meminta sang gadis untuk pergi ke kamar dan sembunyi di sana untuk sementara waktu sembari menunggu kedatangan polisi. Tapi sayang, pintu kamarnya tidak bisa dikunci dan pria asing tersebut telah masuk ke rumah gadis tersebut. Pria itu kini mulai masuk ke rumah tersebut dan ketika pria itu menuju ke balkon dan melihat ada sandal di bawah, ia pun segera turun karena menganggap gadis itu telah kabur dari rumah. Ternyata gadis itu sembunyi di bawah ranjang dan memberitahu Jordan. Sepertinya usaha mereka mengelabui pria tersebut berhasil. Telepon mereka terputus dan tanpa berpikir jernih, Jordan malah telepon balik gadis tersebut. Dan tentu saja nada dering ponsel didengar oleh pria psikopat tersebut. Pria itu pun kembali naik ke atas menuju kamar dan menemukan gadis tersebut. Jordan yang tengah berbicara pada pria psikopat tersebut meminta pria itu untuk segera menghentikan kejahatannya sebelum polisi datang dan menangkapnya. Namun psikopat itu tidak peduli perkataan Jordan dan terdengar suara pukulan dan jeritan dari wanita tersebut dan telepon pun terputus. Betapa syok dan paniknya Jordan karena tanpa sengaja ia telah membuat seorang gadis dalam bahaya besar. Beberapa hari kemudian, Jordan yang masih bekerja dalam keadaan hati yang bersalah justru melihat kabar terbaru bahwa telah ditemukan mayat wanita, di mana wanita tersebut adalah gadis bernama Leah. Jordan yang merasa bersalah atas apa yang terjadi pada gadis tersebut cukup mengalami trauma dan butuh waktu 6 bulan untuk bisa sedikit demi sedikit memulihkan perasaannya. Kini scene beralih ke 6 bulan kemudian, seorang wanita bernama Casey tengah menikmati harinya di sebuah mall bersama sahabatnya. Namun tiba-tiba sang teman harus bergegas pulang lebih dulu karena terburu-buru sang teman meninggalkan ponselnya di meja. Casey pun kini menuju ke area parkir untuk pulang ke rumah. Namun sial, Casey ternyata telah diikuti pria asing dan pria itu membius dan mengurung Casey di dalam bagasi mobilnya. Entah mau dibawa kemana gadis tersebut. Di kantor layanan darurat 911, Jordan yang sepertinya belum pulih atas trauma yang ia alami pasca penculikan dan pembunuhan seorang gadis tempo lalu, kini tengah memberi arahan kepada para anak-anak magang apa yang harus mereka lakukan ketika mereka nantinya siap mengemban tugas sebagai operator. And never ever make promises. Casey yang telah sadar dari pingsannya kini tengah mencoba menghubungi 911 menggunakan ponsel milik sahabatnya yang tertinggal di mall sebelumnya. Casey tidak dapat menggunakan ponsel miliknya sendiri karena di saat penculik membawanya ia terkejut dan menjatuhkan ponselnya dan ponselnya pun rusak. Salah satu operator 911 telah menerima telepon dari Casey. Jordan yang kepo mencoba membantu salah satu operator yang tengah ditelepon oleh Casey. Karena ponsel sahabatnya adalah ponsel prabayar, maka mereka pun tidak bisa melacak keberadaan Casey saat ini. Jordan kini mengambil alih tugas operator tersebut dan segera berusaha mencari cara untuk menenangkan Casey dan sesegera mungkin untuk mendapatkan lokasi Casey saat ini. Jordan pun bertanya ciri-ciri pria yang telah menculik Casey, tentang seberapa tinggi pria tersebut, warna mobilnya, dan di mall mana Casey diculik.
Apakah mobilnya berjalan cepat atau lambat untuk mengetahui apakah dia sedang di jalan tol atau di jalan biasa. Suspect is... Jordan pun meminta Casey untuk berusaha keras mencongkel lampu sen mobil agar Casey bisa melambaikan tangannya keluar dan berharap ada seseorang yang melihat dirinya. Ada seorang wanita yang melihat lambaian tangan Casey dan bergegas menghubungi layanan 911. Dan ketika mereka mencoba mencari tahu plat mobil tersebut, ternyata pria psikopat tersebut telah mengganti plat mobilnya dengan plat mobil milik orang lain. No, wait, ma'am, not. Jordan pun meminta Casey untuk mencari apapun yang ada di bagasi. Siapa tahu ada barang berguna yang bisa membantu Casey segera keluar dari bagasi tersebut. Casey pun menemukan cat, kuas, dan cangkul. Melihat barang-barang ini membuat Casey makin panik karena ia yakin bahwa pria psikopat tersebut pasti berencana akan menguburnya. Jordan pun segera menenangkan Casey dan meminta Casey untuk membuka cat dan membuangnya lewat lampu sen yang telah jebol, berharap ada seseorang yang bisa melihatnya. Tentu saja ada seorang pria yang melihat tumpahan cat tersebut. Pria itu bergegas memberitahu psikopat tersebut bahwa ada cat yang keluar dari bagasi mobilnya. Psikopat tersebut justru makin menggila dengan mobilnya dan membawa Casey ke suatu tempat. Ternyata pria yang melihat ceceran cat tersebut merasa ada kejanggalan dan mengikuti arah mobil psikopat tersebut. Casey pun menyembunyikan ponselnya agar tidak diketahui pria psikopat itu. Dan ketika psikopat tersebut akan kembali membius Casey, datanglah pria kepo yang sebelumnya melihat lelehan cat dari mobil psikopat itu. Hey, you okay there, buddy? Pria psikopat itu mengancam Casey dengan obeng agar tetap diam. Namun dari spion mobil, pria itu melihat bahwa ada yang aneh dengan perilaku psikopat tersebut. Ia pun mencoba menghubungi 911. Namun sayang, psikopat yang gelap mata dan panik justru menghajar pria itu hingga tak sadarkan diri. Polisi pun menemukan ada kekacauan di tempat di mana Casey hampir saja tertolong oleh seseorang. Polisi pun menemukan mobil psikopat tersebut di sana dan ada ceceran darah. Kini psikopat itu tengah mengganti mobilnya dengan mobil milik pria kepo tersebut. Kini Casey berdua bersama pria itu di dalam bagasi, namun tiba-tiba pria itu terbangun dari pingsannya dan membuat suara gaduh di dalam bagasi yang membuat psikopat tersebut makin gila dengan menghujam pria tersebut hingga tewas. Di tengah rasa panik, Jordan pun meminta Casey untuk mengambil dompet milik pria yang tewas di sebelahnya. Jordan perlu mengetahui siapa nama pria tersebut untuk mengetahui plat mobilnya yang kini dibawa psikopat. Psikopat tersebut kini tengah mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin. Casey yang hampir kehabisan baterai ponselnya kini mencoba untuk membuka kursi belakang mobil dan berusaha melambaikan tangannya ke arah petugas pom tersebut. Pria itu pun melihat keberadaan Casey dan mencoba untuk melawan psikopat. Namun sayang, pria itu disiram bensin dan terbakar. Psikopat itu pun bergegas pergi dari pom bensin tersebut. Polisi pun menemukan sidik jari yang terdapat di dalam pecahan botol obat bius yang berada di TKP. Kini polisi telah menemukan identitas pelaku psikopat itu. Ia bernama Michael. Polisi kini bergegas menuju kediaman Michael, namun tidak menemukan pelaku. Mereka hanya menemukan istri dan anak-anaknya di sana. Polisi melihat beberapa foto gadis pirang yang memiliki kesamaan warna rambut dengan korban penculikan yang tengah mereka cari. Ternyata gadis di foto tersebut adalah saudari Michael. Michael kini tiba di lokasi di mana ia akan mengeksekusi Casey. Michael menemukan ponsel yang dibawa Casey dan mengetahui ternyata Casey terhubung dengan 911 dari tadi. Michael yang panik pun mengatakan sesuatu yang sama seperti yang ia katakan pada Jordan sebelumnya saat Michael menculik Leah, gadis pertama yang kita lihat di scene awal film ini. Jordan pun sangat yakin ia menemukan pria jahat yang membuatnya trauma saat ini. Templeton. Jordan. It's the same man. Polisi pun menemukan lokasi rumah lama Michael yang diduga Michael membawa korbannya ke tempat tersebut. Namun di saat polisi ke lokasi, mereka tidak menemukan apapun.
Michael yang kini tengah berada di sebuah ruangan miliknya, tengah membersihkan rambut Casey dan merapihkannya. Di saat Michael lengah, Casey pun menyemprotkan sesuatu ke wajah Michael dan mencoba kabur dari tempat itu. Namun Casey tetap saja tidak bisa kabur dari Michael. Jordan yang telah habis jam kerjanya memilih untuk tetap di meja kerjanya dan tidak akan pulang ke rumah sebelum menemukan keberadaan Casey. Ia pun terus-terusan memutar rekaman suara Casey dan mencari tahu apakah ia bisa menemukan sesuatu. Jordan yang penasaran pun akhirnya mencoba menuju rumah lama milik Michael dan mencari apapun yang mungkin bisa menjadi sebuah petunjuk. Jordan menemukan beberapa album foto milik Michael, di mana di dalam album tersebut terdapat foto saudari Michael yang memiliki rambut pirang, namun sepertinya ia mengalami sakit kanker hingga harus kehilangan tiap helai rambut indahnya. Jordan pun keluar dari rumah tersebut dan mendengar suara yang mirip ia dengar dalam rekaman teleponnya bersama Casey terakhir kali. Ternyata itu suara besi yang membentur tiang bendera karena angin. Jordan pun menyisir tempat tersebut dan menemukan sebuah pintu aneh di dalam tanah. Ternyata ada ruangan aneh di dalamnya. Jordan mencoba untuk terus masuk ke tiap ruangan dan ia pun mendapati Michael di sana. Jordan pun mencoba untuk bersembunyi di sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut terdapat sebuah kamar dan lemari penuh dengan pakaian wanita. Ternyata Michael terobsesi oleh saudarinya sendiri dan ia tidak menerima kepergian saudarinya. Sehingga ia tertarik untuk menculik gadis dengan karakteristik rambut yang sama dengan saudarinya. Michael hanya membutuhkan rambut para gadis yang ia culik dan setelah mendapatkannya, ia akan membuang para gadis tersebut begitu saja. Di tempat lain, polisi menemukan mobil milik pria yang telah tewas di tangan Michael beserta jasad pria tersebut. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Casey di sana. Tentu saja Casey tidak ada di sana. Casey tengah berada di ruangan bawah tanah milik Michael, di mana ia tengah akan mulai dieksekusi oleh Michael. Michael hanya akan mengambil rambut Casey dan tiba-tiba beruntungnya Casey karena Jordan bisa menemukan dirinya. Michael pun mencoba untuk menyerang Jordan dan menghabisinya. Namun Casey berusaha bangun dan menyerang Michael. Kini Casey dan Jordan berusaha keluar dari tempat tersebut bersama-sama. Casey pun menghujam punggung Michael dengan sebuah gunting. Dan dengan sigap Jordan menendang Michael hingga Michael jatuh tersungkur ke dalam ruangan bawah tanah tersebut. Di saat Jordan akan menghubungi polisi, Casey pun mencegahnya karena ia punya ide lain. Casey dan Jordan pun akhirnya membawa Michael ke ruangannya dan mengikat tangan, kaki, serta tubuh Michael dengan rantai besi yang kokoh. Mereka berdua berencana akan mengurung Michael di ruangan tersebut karena tidak ada orang yang tahu keberadaan ruangan tersebut selain mereka bertiga. Dan Casey akan membuat alibi bahwa ia bisa kabur dari Michael dan Michael entah hilang kemana. Mendengar apa yang mereka katakan, Michael makin panik karena jelas ia tidak akan selamat dikurung di dalam ruangan tersebut. Casey dan Jordan pun pergi dari ruangan itu dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton alur film ini dan terima kasih juga untuk kalian yang telah subscribe channel ini. Nantikan video alur film seru lainnya hanya di Bi Story. Bi pamit undur diri dan bye!